Dari Jakarta, perjalanan menuju Warsaw, ibu kota Polandia, menempuh waktu lebih dari
menikmati makan malam dan puas berbincang-bincang, kami dipersilahkan beristirahat ke kamar masing-masing. Meski sangat lelah, tapi saya tak ingin membuang kesempatan menikmati kota Warsaw di malam hari. Saya pun memutuskan berjalan-jalan di sekitar hotel. Ya pemirsa, malam hari ini di Warsaw ini pukul 8 malam, atau kalau di Jakarta ini pada pukul 1 dini hari. Dan situasi di malam hari di Central City atau pusat kota Warsaw, pemirsa, ini memang terpantau masih terlihat banyak masyarakat yang berlalu lalang, didominasi oleh anak-anak muda yang ada di sekitar pusat kota. Nah, di belakang saya ini adalah Gedung Pencakar Langit yang ikonik di kota Warsaw dan digunakan sebagai pusat budaya. Yang gedung ini adalah gedung yang diberikan oleh Uni Soviet kepada Polandia sebagai hadiah. Memasuki hari kedua, kami sudah bersiap mengikuti agenda sejak pukul 9 pagi. Usai menyantap sarapan khas Eropa di hotel, kami diajak mengunjungi dua pabrik kosmetik dan kecantikan Polandia, yakni Bell Cosmetics dan Ava Cosmetics. Kawasan ini memiliki zona reservasi alam dan kawasan lindung di sekitarnya. Pepohonan atau area hijau di kawasan ini pun mudah dijumpai. Di antara rindangnya pepohonan, pabrik bernama Bell Cosmetics didirikan. Pabrik pertama yang saya tuju ini adalah merek kosmetik Polandia yang sudah ada sejak tahun 1983. Pemirsa, agenda pagi ini kita akan diajak untuk melihat dan berkeliling di sejumlah pabrik kosmetik dan kecantikan yang ada di Warsaw. Nah, sekarang saya berada di daerah pinggiran kota Warsaw, namanya Jusavo. Jadi kalau sekitar lingkungan sini ini cukup hijau karena ada banyak sekali pepohonan dan hutan-hutan. Kita akan lihat gimana keseruan yang ada dalam pabrik Jusavo yang ada di Warsaw. Begitu masuk area kantor, saya dibuat takjub dengan pemandangan kantor yang penuh dengan pepohonan. Dinding yang terbuat dari kaca membuat cahaya matahari masuk dengan mudah. Di tempat ini, saya dan rombongan dikenalkan dengan seluk-beluk perusahaan yang tak hanya menciptakan produk untuk merek sendiri, tapi juga membuat model kerjasama atau dikenal sebagai private label. Artinya, perusahaan melayani pembuatan merek-merek lain sesuai pesanan dan selera klien. Berpengalaman lebih dari 40 tahun, Bell Cosmetics memiliki 4 fasilitas produksi dengan lebih dari 600 pegawai. Produk-produk yang dibuat mayoritas merupakan kosmetik untuk wajah, mulai dari dahi, alis, mata, pipi, hingga bibir. Sebagai bagian dari Uni Eropa, tentu tak mudah bagi sebuah perusahaan mendirikan pabrik dan memproduksi barang-barang kosmetik. Mereka wajib patuh pada peraturan lingkungan yang ketat. Ada berbagai tahapan dan regulasi yang harus dipenuhi. Di pabrik pertama yang saya kunjungi ini, ada lebih dari 20 ahli tim riset dan pengembangan yang dilibatkan. Ada beberapa area yang saya kunjungi, mulai dari area pencampuran bahan kosmetik, pengisian ke wadah, hingga pengemasan produk. Kami pun diajak berkeliling melihat mesin-mesin raksasa. Sebagian besar mesin ini bekerja secara otomatis. Meski begitu, tangan-tangan pekerja masih terampil mengikuti ritme mesin yang begitu cepat. Salah satu keunikan di pabrik ini, perusahaan tak hanya membuat produk kosmetik, tapi juga memproduksi wadah sendiri dengan material plastik yang tahan banting. For producing packaging, these are standard technologies using in many branches of industry, automotive, household, but also for the packaging. The technology is quite standard. The injection molding or blow injection molding are quite standard technologies, but the machines we are using, the materials we are using, and the injection molds we are producing by ourselves or
by our subcontractors are quite modern and quite advanced, and this gives us the edge and some leverage from our competition. We only for the plastic processing here, there is no pollution in the air around, not at all. It's all about just heating and cooling the raw materials. There is no smoke fumes going around here. It's just energy usage here and maybe some noise. Yeah, we are trying to develop our products to be eco-friendly. We are all the new packaging we are developing are monomaterial. They are made from PP that is easy to recycle. Now we are start working with PET to make all our packaging fully recyclable. Selain mengunjungi pabrik, saya dan jurnalis lain juga diajak melihat demo make up dengan menggunakan rangkaian produk Bell Cosmetics. Kami pun diajarkan cara make up dengan benar, termasuk memilih shade warna yang tepat sesuai warna kulit agar terlihat lebih flawless. Salah satu produk unggulan yang jadi favorit saya adalah maskara. Selain karena hasilnya yang maksimal, cara pembersihannya pun cenderung lebih mudah. Dari Bell Cosmetics, kami pun bergeser ke pabrik lainnya, Alpha Cosmetics di kawasan Kharkiv. Laboratorium kosmetik Alpha berdiri sejak 1961 dan menjadi salah satu produsen kosmetik tertua di Polandia. Seluruh produk yang dibuat menggunakan bahan-bahan alami dan organik. Bahkan, merek kosmetik ini juga telah tersertifikasi oleh lembaga internasional EcoCert. Puluhan tahun beroperasi, Laboratorium Kosmetik Alpha tak hanya menguasai pasar domestik, tapi juga ekspor, mulai dari kawasan Uni Eropa, Amerika, hingga Asia. Selama berkunjung di pabrik kosmetik ini, saya semakin yakin bahwa standar kualitas yang diterapkan Uni Eropa sangat tinggi. Para produsen mengaku tidak bisa menurunkan standar yang telah ditetapkan karena pengecekan kualitas juga dilakukan secara berkala. Masih dalam rangkaian kunjungan di Polandia, agenda selanjutnya menghadiri forum bisnis kosmetik. Sebelum mengikuti forum bisnis kosmetik, saya dan jurnalis lainnya juga berkunjung ke dua industri kosmetik dan kecantikan lainnya yang ada di Polandia. Ada dua industri yang kami kunjungi, namanya PT Equalan Pharma Europe dan For Starling. Industri kosmetik yang saya datangi ini lebih mudah ketimbang perusahaan sebelumnya. Equalan Pharma berdiri sejak 2009 dan berfokus pada produk dermokosmetik. Pabrik ini luas dan bersih, seluruh rangkaian produksi ditempatkan dalam satu gedung. Produk-produk yang dibuat pun berasal dari keluhan kulit yang dialami, tak hanya wanita dan pria dewasa, tapi juga anak-anak, baik kulit, wajah, maupun kulit tubuh. Setiap merek yang dibuat memiliki segmentasi berbeda-beda. Misalnya, merek Nova Clear ini. Selain memproduksi merek sendiri, Equalan Pharma juga menerima permintaan pembuatan merek baru bagi pengusaha yang tidak memiliki laboratorium dan tim R&D sendiri. Dan inilah suasana di ruang R&D Equalan Pharma yang menjadi jantung dari inovasi. Nah, ada sisi menarik dari ruang R&D ini. Equalan Pharma memakai teknologi AI atau Artificial Intelligence dalam elaborasi produk baru. Jika sudah lolos uji, produk hasil rancangan pun bisa memasuki tahap selanjutnya, yaitu produksi massal yang dilakukan di area produksi. Berbeda dengan ruangan R&D, area produksi berkali lipat lebih besar. Saya menyaksikan mesin-mesin raksasa bekerja secara otomatis dan semi-otomatis dengan bantuan para pekerja. Yang menarik perhatian saya adalah tangki-tangki raksasa yang rupanya merupakan wadah untuk mencampur seluruh bahan baku.
Dengan menggunakan teknologi canggih, di dalam tangki ini juga dilengkapi dengan pengaduk, sistem pemanas dan pendingin, serta vakum untuk menghilangkan gelembung udara. Jadi, produk yang dihasilkan lebih halus dan stabil. Dari kunjungan kami ke sejumlah pabrik yang ada di Polandia, ini menunjukkan bahwa memang proses pendirian pabrik maupun pengoperasiannya ini memang diatur oleh regulasi yang sangat ketat oleh pemerintah Polandia. Itulah mengapa produk-produk yang dihasilkan dari sejumlah pabrik manufaktur kosmetik yang ada di Polandia ini terpercaya tidak hanya di negaranya sendiri, namun juga bagi mancanegara. Usai berkeliling di pabrik Equalan Pharma, kami pun bergegas menuju pabrik terakhir dalam kunjungan kami di Polandia, yaitu Forstarling, yang juga berlokasi di kawasan Białystok. Dibandingkan dengan 3 pabrik sebelumnya, pabrik ini cenderung lebih muda secara usia. Forstarling didirikan pada 2013 oleh suami istri dengan 2 anak. Awalnya, pasangan ini memproduksi sabun batang handmade di dapur atau workshop keluarga, lalu dijual dalam skala kecil. Berawal dari usaha rumahan, kini Forstarling telah memiliki fasilitas produksi tersendiri dan masih terus dikembangkan. Beberapa produk andalan mereka adalah sabun batang, shampoo bar, hingga deodoran oles. Saya dan rombongan kemudian diajak ke salah satu toko fisik yang berada di pusat perbelanjaan kawasan Białystok. Dari sini saya belajar banyak tentang pentingnya visual kemasan dan toko sebagai representasi dari produk untuk menarik para pembeli. Selain produk vegan, buatan tangan atau handmade yang menjadi ciri khas, kemasan dan nilai di setiap produk yang menjadi daya tarik para pembeli. Forstarling menggunakan warna-warna cerah dengan motif beragam untuk menarik pembeli. Warna-warna ini secara konsisten diterapkan tidak hanya di kemasannya, tapi juga di setiap toko fisik yang didirikan. It's very difficult to source only in our region, so we have to search for raw materials in different countries, sometimes even very far away from us, but still, like the crucial ingredients, active raw materials, we try to buy as close as possible to us. For us, the biggest challenge is sourcing raw materials. Because of course, we are scaling up the company, the demand is growing, and it's becoming more and more difficult sourcing raw materials in the nearest area. So we have to move a little bit further to find certain suppliers. And it's not only about the ingredients, it's not only about raw materials, it's also about the documentation, because we need to take the whole responsibility for the final product. So it's not only about like buying raw materials, it's also about being able to confirm the quality of all raw materials we use. So this is for us the biggest challenge. Setelah dari Forstarling, kami pun beranjak menghadiri forum bisnis kosmetik di Polandia. Pada tahun 2025 ini, tema yang diangkat adalah A Time of Beauty, A Time of Change. Forum bisnis ini dihadiri para produsen, distributor, pengecer, hingga penyedia layanan industri kosmetik dan kecantikan. Peneliti, lembaga riset, dan konsultan pasar juga dilibatkan. Dalam forum ini, para undangan bisa mengikuti berbagai rangkaian diskusi dan talk show dengan panelis ataupun narasumber berkompeten sesuai dengan topik pembahasan. Beberapa di antaranya adalah perkembangan perawatan kulit, pasar kosmetik secara global, tekanan konsumen dan teknologi baru, ekosistem penjualan, hingga yang menarik perhatian saya adalah soal tren kecantikan Asia yang memengaruhi pasar Eropa. Forum bisnis kosmetik menjadi akhir dari perjalanan saya di negara Polandia. Keberhasilan industri kosmetik dan kecantikan di Polandia merupakan hasil kolaborasi dari berbagai sektor. Secara global, industri kosmetik dan kecantikan terus mengalami perkembangan.
Pemerintah Polandia tentunya sadar hal ini. Polandia kini tak hanya menguasai pasar domestik, tapi juga menjadi pusat ekspor kosmetik terbesar di Eropa Tengah dengan reputasi sebagai negara penghasil kosmetik alami, aman, dan modern. Kekuatan inilah yang dibawa Polandia dalam upaya melebarkan sayapnya di benua Asia.